Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi tentang siklus pendapatan, shipping, building, dan cash collection. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Maria Prima Satyaningsi dengan NIM 20106, Jelsi Marlina dengan NIM 20112, Agnes Monica Sipi dengan NIM 20115 sebagai penyusun, dan saya sendiri, Maria Afriana Marcelo Barakpura, dengan NIM 20141 sebagai penyaji. Siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah rangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan perseroan informasi terkait yang terus berulang dengan menyediakan barang dan jasa kepada para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dari penjualan-penjualan tersebut. Terdapat 4 aktivitas dasar bisnis dari siklus pendapatan, yaitu entry pesanan penjualan atau sales order entry, pengiriman atau shipping, penagihan atau billing, dan penagihan kas atau cash collection. Mengirim atau shipping. Pada proses pengiriman, mencakup 2 tahap seperti mengambil dan mengepak pesanan, lalu mengirim pesanan tersebut. Ini menjelaskan tentang mengambil dan mengepak pesanan, lalu mengirim pesanan. Kartu pengambilan barang yang akan dicetak sesuai dengan pesanan, penjualan, atau pemicu proses pengambilan dan pengepakan. Para pekerja di bagian gudang menggunakan kartu pengambilan barang untuk mengidentifikasi produk dan jumlah setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Lalu akan mencatat jumlah barang yang akan diambil, baik dengan kartu pengambilan barang itu sendiri, juga menggunakan dokumen atau kertas, maupun menggunakan data sistem atau elektronik. Di bagian selanjutnya akan mengirim pesanan. Di bagian departemen pesanan, pengirim membandingkan penghitungan fisik persediaan dan jumlah penjualan dalam kartu pengambilan barang dengan jumlah yang ditujukan dalam setiap sistem pesanan penjualan yang akan dikirim secara langsung ke bagian pengiriman dan entry pesanan penjualan. Setelah staf administrasi, bagian menghitung barang yang akan dikirim dari gudang, jumlah pesanan penjualan akan tertera nomor barang dan jumlah barang yang akan dimasukkan ke dalam terminal menggunakan online. Proses ini menghasilkan skip pengepakan dan beberapa rangkap dokumen pengiriman. Skip pesanan mendaftar jumlah dan keterangan setiap barang yang akan dimasukkan dalam pengiriman tersebut. Dokumen pengiriman adalah kontrak legal yang menyebutkan tanggung jawab atas barang yang akan dikirim. Dokumen ini mengidentifikasi kurir, sumber tujuan, dan instansi pengiriman lainnya, serta menunjukkan siapa pelanggan atau pemasok yang akan harus membayar kurir tersebut. Selanjutnya, penagihan atau building. Aktivitas dasar ini melibatkan penagihan ke para pelanggan dan memelihara data piutang usaha. Pada proses ini menunjukkan penagihan dan pembaharuan piutang usaha sebagai proses terpisah dari keduanya, dilakukan oleh 2 fungsi terpisah dalam Departemen Akuntansi. Penagihan. Aktivitas penagihan berisi aktivitas pemerseroan informasi yang mengakses ulang serta meringkasnya dari entry pesanan penjualan dan aktivitas pengiriman. Aktivitas ini membutuhkan informasi dari Departemen Pengiriman yang mengidentifikasi barang dengan jumlah yang dikirim
serta informasi mengenai harga dan syarat khusus penjualan. Dokumen yang dibuat oleh proses pengiriman yaitu faktur penjualan yang berisi jumlah yang harus dibayar karena harus mengirimkan kepada pembayaran. Selanjutnya yaitu pemeliharaan data piutang usaha. Fungsi piutang usaha yang bertanggung jawab kepada controller melakukan dua tugas dasar, yaitu menggunakan informasi dalam faktur penjualan untuk mendebet rekening pelanggan dan mengkredit rekening tersebut ketika pembayaran diterima. Dua cara dasar untuk memelihara data piutang usaha adalah dengan menggunakan metode faktur terbuka dan pembayaran gabungan. Metode faktur terbuka. Yang dimaksud dengan metode faktur terbuka yaitu para pelanggan biasanya membayar sesuai jumlah setiap faktur penjualan. Biasanya, dua salinan faktur dikirim kepada para pelanggan yang diminta untuk mengembalikan suatu salinan bersama pembayaran. Yang kedua, metode pembayaran gabungan. Yang dimaksud dengan metode pembayaran gabungan ini yaitu para pelanggan biasanya membayar sesuai dengan jumlah yang diperlukan pada laporan bulanan, bukan membayar setiap jumlah pada faktur penjualan. Sebuah laporan bulanan yang berisi semua transaksi, termasuk penjualan dan pembayaran, yang terjadi selama bulan terakhir, dan juga informasi tentang saldo piutang yang terakhir pelanggaran. Yang berikutnya penagihan kas atau cash collection. Hal ini dapat dihindari dengan beberapa cara, seperti 1. Mengirimkan dua salinan faktur ke pelanggan dan memintanya untuk mengembalikan salah satu salinan tersebut bersama dengan pembayaran. 2. Meminta petugas bagian surat menyurat untuk mempersiapkan daftar pengiriman uang. Yang ketiga, membuat perjanjian atau lockbox dengan sebuah bank. Yang berikutnya, ancaman pada siklus pendapatan. Yang pertama, pengiriman. Kesalahan pengiriman. Kesalahan ini meliputi mengirim barang yang salah atau jumlah barang dagangan yang salah, serta mengirim ke lokasi yang salah. Akibatnya, dapat secara signifikan mengurangi kepuasan pelanggan dan berpengaruh pada penjualan di masa yang akan mendatang. Pencurian persediaan. Pencurian juga membuat catatan persediaan menjadi tidak akurat yang dapat mengakibatkan masalah-masalah dalam memenuhi persyaratan pelanggan. 2. Penagihan. Kegagalan untuk menagih pelanggan. Hal ini mengakibatkan kerugian aset dan kesalahan dalam data penjualan, persediaan, serta piutang usaha. Kesalahan dalam penagihan. Kesalahan ini meliputi kesalahan memberikan harga dan menagih pelanggan untuk barang-barang yang tidak dikirim atau atas pesanan uang. Yang ketiga, kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan. Hal ini dapat mempengaruhi pada hilangnya penjualan di masa mendatang dan menunjukkan kemungkinan pencurian kas. Yang ketiga, penagihan kas. Pencurian kas. Pemisahan tugas atas prosedur penagihan yang paling efektif untuk mengurangi risiko pencurian. Para pegawai yang memiliki akses secara fisik ke kas harus tidak memiliki tanggung jawab untuk mencatat dan mengontrolisasi transaksi apapun yang melibat penerimaan kas. Sekian presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih.